Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun jamil asatidatil kiram, para asatidah yang hadir, Ustaz Imam, Ustaz Fazi, Dr. Ustaz yang lainnya, yang mohon maaf saya tidak sebutin satu-satu, atau jangan-jangan semuanya Ustaz ini. Dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya bisa hadir di sini bersilaturahmi karena udah cukup lama saya nggak ada di sini, ada 16 tahun kali ini. Karenanya bersyukur kita, cuma sayang perjumpaannya tak wakufan gitu. Pas mau nutup baru jumpa gitu. Tetapi apapun itu mudah-mudahan ada sebab Allah turunkan rahmat hidayah wa pada kita semua. Salawat salam semoga tercurah limpahkan kehadiran Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadi umat yang telah mendapatkan syafaat yang tiada berakhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sahibil bait. Ya, sahibil bait, Kang Komar keluarga mudah-mudahan sehat berkah. Amin. Jamaah sekalian, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidaklah ada yang lebih penting kecuali faham. Karena apapun bisa diraih karena faham kita. Orang mau jadi apapun nggak paham ya sulit ketemu. Cari alamat nggak tahu di mana alamatnya. Kita nanya bermampus nggak ketemu. Sebab kita nanya gitu. Mau nyari apa? Mau nyari rumah teman. Gitu. Kita nanya sama orang di mana alamatnya, tahu saya nggak tahu. Lah. Maka nggak bakal ketemu. Jadi hadir rahmati Allah, makna faham tahu itu apa? Ilmu. Setidaknya dikit atau banyak kita punya. Syukur banyak, enggak pun enggak apa-apa. Tapi yang paling jauh lebih penting dari ilmu itu berusaha dapetinnya, itu yang paling penting. Nah, berusaha dapetinnya kan ada beberapa syarat, ada beberapa aturan. Orang kalau kepengen mendapatkan sesuatu maka syarat-syarat itu harus terpenuhi. Syaratnya orang pengen jadi abri ya gini, jadi polisi gini, kan itu macam-macam. Maka orang punya ilmu pun harus ada syaratnya. Apa syaratnya? Ada Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menuntut ilmu pertama manjada wajada, bersungguh-sungguh dalam mendapatkannya. Kira-kira ada orang yang entar ngaji, entar enggak, sungguh-sungguh enggak? Hah? Sungguh-sungguh enggak tuh? Berarti kan nggak sungguh-sungguh tuh ya? Tapi di sini mah saya yakin hadir terus. Ya, walaupun jarang-jarang. Hadir terus walaupun jarang-jarang ada. Waktu nanti pembukaan sama penutupan. 16 tahun kan pakai juga 16 tahun. Jadi hadir terus walaupun jarang-jarang. Jadi aneh yang hadir terus tapi jarang-jarang kan. Saya pakai. Saya nggak menjustis. Iya sih. Kayak pakai udah tahu gitu. Yang ngomong itu. Ya. Tapi paling tidak semua berusaha. Ya kapasitas kita kan beda-beda. Kesibukan kita masing-masing. Tapi setidaknya harus ada kegigihan itu. Meskipun dimanapun kita
kita satu saat nggak hadir tapi ada rasa pengen hadir, itu masih disebut sungguh-sungguh, masih disebut-sungguh. Ada juga orang yang hadir terus tapi hatinya kemana-mana, nggak sungguh-sungguh, sama. Ada orang nggak hadir-hadir, ya jarang hadir, tapi hatinya berharap bisa hadir, itu sungguh-sungguh. Ada orang yang hadirnya rajin, tapi hatinya kemana-mana, itu nggak sungguh-sungguh berarti. Ya, misalnya hadir daripada nggak ngopi di rumah dengan hadir lagi, itu nggak sungguh-sungguh berarti. Ini penting saya kira. Ya, tapi apapun itu bodo amat lah ya. Niatnya yang penting kita hadir, insya Allah. Karena bagaimanapun Allah paham kita masih belajar. Jangankan untuk belajar dapat ilmunya, belajar untuk nyarinya itu masih belajar gitu. Ya, untuk ilmunya aja masih belajar, untuk dapatnya aja masih belajar, apalagi ilmunya. Untuk berusaha kita masih berusaha, belajar untuk hadir, belajar untuk ya melangkah. Karena kalau diibaratkan kita masih bocah, masih bayi. Ya, namanya bayi kan kadang-kadang jalan terjatuh gitu ya. Itu yang ngaji kita tuh masih bayi. Ya kalau lagi getol, masya Allah. Ya guru belum nyampe kok, dia udah nyampe duluannya. Guru nyampe dia pergi. Hadirin yang dirahmati Allah. Ada di jiwa semua itu. Subhanahu wa ta'ala, bahwa masya Allah. Tapi saya paling resep memang hadir tawakuf. Karena makanan pasti lebih banyak gitu ketimbang biasanya. Iya. Tapi biasanya kalau penutupan, kalau hari biasa kan kita belum tentu diberkatin gitu. Kalau di penutupan udah pasti nggak diberkatin gitu. Jadi masya Allah. Nggak usah dipikirin ya. Karena emang diberkatin, jadi ngapain dipikirin. Ya, ini saya kira penting. Ya Allah ya Rabb. Jadi tadi saya kira pertama bersungguh-sungguh. Yang kedua istiqomah. Al istiqomah itu ini sering disampaikan. Al istiqomah itu khairu min alfi qaram. Istiqomah paling orang yang istiqomah nggak cerdas bisa cerdas. Setolol-tololnya si tolol ini misalnya istiqomah, insya Allah rada kurang tololnya, rada kurang gitu ya, tapi lumayan gitu. Lumayan, subhanallah. Ya, maka penting sekali istiqomah, penting. Apalagi ukuran kita nih ya, kita punya lidah udah kaku, nyebut Allah ribet udah, ya, nah nyebut ta ya susah. Ya kadang sin sama shin ya sama. Tapi pentingnya itu apa? Kita macam-macam itu kan dinamis. Ya dinamis. Ya. Karenanya masya Allah penting untuk istiqomah. Ke depan kita tawakuf selesai, ini kan tawakuf sebentar. Ntar ngajinya mulainya jangan kelamaan. Habis lebaran tahun depan gitu. Jangan. Mulai lagi segera. Kalau bisa lebaran 2 hari. Ya, udah lebih halal ya. Ya, ini subhanallah. Itu Allah kasih setiap orang yang beristiqomah. Allah kasih jalan. Ya, untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Orang-orang yang sukses itu berangkat karena istiqomah. Terus menerus. Dia nggak pernah berpikir dapat apa, tapi dia selalu berusaha untuk tetap komitmen dengan apa yang dilakukan. Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Makanya para ulama, waalaikumsalam, para ulama mengajarkan kita bagaimana keistiqomahan itu. Saya mondok wilayah. Kemudian dapat cerita tentang kiai saya. Kok pesantren bisa sebesar ini? Ternyata dulu pun mereka punya santri nggak langsung banyak.
Di Brebes misalnya santrinya itu lebih dari 15.000. Apa ujung-ujung ketika dia buka langsung 15.000? Nggak mungkin. Ya, segelintir orang, satu, terus bertahun-tahun sampai kemudian punya santriwan. Kita pun begitu. Ini kan kadang kita karena memang zamannya zaman instan. Apa-apa pengen cepet. Ngaji baru sebulan udah pengen fase. Ya, nggak fase berhenti. Nah, sebulan pengen fase, nggak fase berhenti. Ini kan bahaya. Iya. Belum dimarahin sama guru, digentak doang, udah pernah ngambek. Agak datang lagi. Itu kan jangan sampai begitu. Jadi bang digentak doang, belum sampai dimarahin. Nah, ini. Maka subhanallah, ulama kita itu berusaha. Rasulullah pun sama. Kalau bicara berat ya pasti berat. Rasulullah pun begitu, pernah mengalami hal yang berat. Tapi terus istiqamah berdakwah. Terus. Enggak langsung ujuk-ujuk semekah jadi Islam, enggak. Perlahan. Terus. Tapi pasti. Pasti apanya? Pasti dakwahnya. Begitupun kita. Dikit-dikit dapat ilmunya. Enggak apa-apa alif dulu, walaupun cuma dapat setahun, biarin. Ya. Sebab orang baca alif juga belum tentu benar. Banyak orang masih nyebut alif bukannya alif, kan gitu ya. Ba, mungkin kita gampang nyebut ba, tapi kadang-kadang di akhir itu kalau jadi kol-kolah rada ribet juga, jarang nyebut kol-kolahnya. Ya watab misalnya. Tabat yada abi lahabi watab. Kita pahamnya watab, pokoknya sama aja udah. Padahal di akhir itu ada tasydid. Maka watab, tahan dulu baru keluar kol-kolah. Tabat yada abi lahabi watab. Nah itu kita pahamnya dari mana? Istiqomah di pengajian. Nah kalau kita nggak istiqomah, ntar hadir, enggak, itu bahaya. Bahayanya apa? Orang-orang dari alif, ba, tata, kita dari alif langsung jim misalnya. Ya ba, tata kita nggak hadir, langsung jim, bahaya. Nah, subhanahu wa ta'ala, ini pentingnya ke istiqomah. Ya continue lah, terus. Terus apa lagi? Orang yang pengen dapat ilmu itu lebih isbir. Wastawir kali ya. Orang yang senantiasa membawa kesabaran di tasnya ketika ngaji. Sabarnya banyak itu kalau ngaji. Ya. Jadi insya Allah gini. Kita berangkat bawa sabar, pulang bawa berkat gitu. Kali. Ya, datang nih bawa sabar nih. Karena ngaji, masya Allah, penting sabar. Apalagi depan guru. Ya, depan guru yang memang katakanlah guru yang memang mungkin kita anggap luar biasa lah bacaannya gitu. Itu jauh lebih grogi biasa. Cenderung keringet itu. Ya kan, kita bawanya keringetan aja. Padahal guru nggak apa-apa gitu. Bawanya keringetan. Kelar ngaji pada sehat itu. Keringet kembali kuat. Ya subhanahu wa ta'ala. Jadi masya Allah itu sabar terus. Nggak ada orang yang mendapatkan sesuatu tanpa kesabaran, enggak. Ya. Maaf ya. Bicara punya anak aja kalau nggak sabar mana repot. Ya enggak? Ya gocap doang kan belum tentu. 9 bulan ditungguin itu kan lama. Nanti kudu sabar. Subhanahu wa ta'ala. Apalagi pun mendapatkan ilmu tadi. Maka orang yang senantiasa sabar, apa kata Allah? Innallaha ma'as sabirin. Lah kalau Allah udah bersama kita, Allah bersama orang-orang yang sabar, udah bersama kita, udah enak. Kira-kira rada susah ya untuk dapetin ilmu, Allah gampangin. Rada kaku nih lidah, Allah lemesin. Ya. Dan subhanallah, orang yang ngaji kan kata Allah ditanggung persoalan-persoalannya. Maka kalau udah ngaji tuh udah nggak usah mikirin dunia, udah nyampe sini nggak usah mikirin utang dah. Dipikirin gue kagak kebayar kan gitu. Jadi gak usah dipikirin, udah biarin. Ntar ada duitnya kita bayar kan gitu. Ya subhanallah. Terus apa lagi? Sampai sini udah gak usah mikirin hal-hal duniawi dulu, biarin. Yang kita pikirkan itu urusan pengajian aja udah dulu. Sebab nanti itu Allah tanggung, yang punya utang Allah lunasi. Yang punya masalah Allah kasih jalan keluarnya. Betul.
Asalnya apa? Fokus ketika dia hadir di dalam majelis taklim atau hadir di pengajian, apalagi di pengajian Quran. Ya sebutannya bu'a, ini kan arah kita untuk menuju Quran. Bagaimana mungkin kita baca Quran kalau tanpa asbab yang bu'a misalnya, atau tanpa asbab ya, tanpa sebab-sebab yang lainnya. Maka tahapan-tahapan itu penting untuk kita telusuri. Nggak ada orang ujuk-ujuk kuliah, nggak ada. Berangkat dari SD kok, itu. Yang SD pun gak ujuk-ujuk langsung diterima, belum tentu. Di rumah pun belajar pelan-pelan. Ya emak bapaknya ngajarin dulu dikit-dikit. Ya subhanahu wa ta'ala baru dia masuk sekolah. Orang yang hari ini jadi sesuatu karena mereka banyak melakukan sesuatu. Ya. Orang yang hari ini banyak sukses karena mereka menyusun kesuksesan itu dengan baik. Nah ini jangan sampai kita udah susun nih kesuksesan, ntar rubuh lagi. Udah kita susun lagi, rubuh lagi. Gara-gara apa? Nggak hadir itu. Ya, nggak hadir itu kan sama juga kita rubuhin itu sebetulnya. Sayang kalau udah dibangun, kita tinggalin. Jangan. Lihat bangunan. Ya, bangun kalau kita bangun baru separoh kan. Kita tinggalin pada lumutan. Ya kan begitu. Lama-lama rubuh. Begitu juga pengajian sebetulnya. Ya. Kita punya, maaf ya, misalnya punya bini nggak dipakai-pakai, lah rubuh. Kan gitu. Jadi ini hadirin subhanahu wa ta'ala, ini saya kira sangat penting ya untuk sama-sama kita saling ingetin lah. Ini sih saya sebenarnya saling ingetin. Saya juga kadang-kadang nggak hadir karena mau bukan jadwal saya, ngapain hadir saya. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan Allah sehatin lah semua. Dan yang terakhir yang saya ingatkan tentang Ramadan. Ini kan ngaji udah gitu. Yang buat sekian itu, maka Allah kasih kesempatan datang Ramadan. Gak usah jauh-jauh ngajinya. Maksudnya kalau memang kita baru yang buat 4, udah dari yang buat 1 yang buat 4 terus gitu aja, gak usah naik ke atas, itu aja dilancarin. Yang gak usah banyak-banyak, Ramadan 10 kali aja sehari dilancarin ya. Atau tiap habis sholat, kalau malu ngumpet ya, takut kata bapak masih baca itu aja, kata anak kita tuh ya gitu. Kita kemana kayak gitu, tengah sawah kayak kemana deh ya, pokoknya kita lancarin gitu. Ya, subhanahu wa ta'ala, insya Allah saya yakin, karena ngaji ini paling berapa dapatnya nggak banyak kok. Ya, kan ngopinya yang banyak. Ya enggak, kan gitu. Kita ngaji dari jam berapa hadir? Dari jam 8 taruh misalnya, atau jam 9 ya. Itu pulang setengah 12, setengah 1 kadang gitu. Ngaji mah 5 menit, ngaji mah. Iya ngaku aja nih. Jadi 5 menit gitu. Lah sekarang rubah jadwal itu sendiri kan tuh ya, rubah. Berarti ngajinya paling tidak besok nih pas Ramadan atau dari sejak penutupan itu ngajinya minimal 1 waktu itu 5 menit. Berarti 5 sehari 5 kali misalnya. 5 menit, 25 menit lumayan. Insya Allah sebulan saya pasti yakinkan nih, sebulan kalau itu istiqomah dengan itu pasti pas pembukaan udah ngajar kali. Ya orang udah ngajar banget romanya kan gitu ya. Oleh sebab itu hadirin subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan bisa dipraktekkan lah ya. Selesai ini bisa kemudian melancarkan bacaan Quran kita lebih baik. Nggak usah banyak-banyak baca Quran, nggak usah ngejar hatam sekarang, malah ya ngejar aja kualitasnya, ngejar aja itu kebaikannya. Pasti kalau kita baca yang buah berarti nggak dapat pahala Quran, sama dapat pahala 1 huruf dari yang buah 10 kebaikan. Berarti kalau yang buah 1 berapa huruf itu? Wah, itu kali aja 10. Bawa kalkulator enggak? Nah, itu hitung aja, masya Allah, itu kebaikannya luar biasa. Ya mudah-mudahan Allah kasih kita sehat, panjang umur, diberikan kekuatan untuk istiqomah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi keluarga kita, berkahi hidup kita, berkahi usaha kita. Ala hadini al-Fatihah. Alhamdulillah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada Allah, mohon maaf. Wassalamualaikum. Sebelum saya akhiri, saya mungkin banyak salah ya. Walaupun nggak hadir ya. Salah ada aja pasti ada. Saya mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada jamaah atau kawan-kawan ada salah sebelum berbuat itu, saya ikhlas ridho memaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.